Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. NIM saya 2311212. Saya dari kelas PAI 3G. Video saya kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu tasawuf yaitu di mana kami itu membuat 3 materi makalah yang telah dijelaskan sebelumnya yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Edi Waluyo MSI. Di sini saya memiliki 3 materi. Yang pertama itu tentang tahalli dan tajalli. Yang kedua itu tentang insan kamil dan waliullah. Yang terakhir itu tentang definisi ilmu tasawuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahalli. Tahalli adalah tahap awal dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Takhalli juga mengosongkan diri dari akhlak tercela dalam tasawuf. Istilah mengandung pengertian mengosongkan diri dari berbagai penyakit hati. Pengosongan diri mengandung arti pembersihan dan penyempurnaan diri atau jiwa. Tahap tahalli merupakan pembersihan permasalahan, menghilangkan energi negatif, atau penyembuhan penyakit yang dialami seseorang. Tujuan dari tahap ini adalah agar seseorang muslim dapat mengenali, menguasai, dan membersihkan diri. Untuk itu ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama itu teknik pengenalan diri. Dalam hal ini, teknik yang bisa ditempuh untuk pengenalan diri adalah metode introspeksi, mawas diri, yaitu senantiasa melihat ke dalam diri sendiri. Yang kedua itu teknik pengembangan kontrol diri. Teknik ini sangat penting bagi orang-orang yang mengalami masalah psikologis, kesulitan untuk mengenalkan diri nafsu diri. Yang ketiga itu teknik pembersihan diri. Salah satu tujuan dari tahap takhalli ini adalah penyembuhan berbagai gangguan mental. Nah, yang selanjutnya itu pengertian tahalli. Secara bahasa, tahalli berarti proses menghiasi atau memperpindah sesuatu. Dalam tasawuf, istilah tahalli bermakna menghiasi atau memperindah jiwa dan hati dengan kesucian. Hanya dari jiwa dan hati yang sucilah akan memancar akhlak yang mulia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Tahap tahalli secara harfiah bermakna mempercantik diri dengan akhlak, yaitu mulia. Jadi tahalli dapat dimaknai sebagai suatu proses menanamkan sifat-sifat mulia ke dalam jiwa. Kemudian tahap tahalli selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia yang dilandasi dengan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya itu tajalli, yang dimana artinya seseorang hatinya terbebaskan dari tabir, hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi, gaib atau fana segala selain Allah ketika nampak tajalli wajahnya. Arti tajalli dalam istilah tasawuf adalah penampakan diri Tuhan yang bersifat dalam bentuk alam yang bersifat terbatas. Tahap-tahap tajalli adalah upaya peningkatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang semula hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan ritual semata perlu ditingkatkan pada hubungan keakraban, keterdekatan, bahkan hubungan yang penuh cinta. Hubungan tersebut tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi semesta, tetapi perlu dimanifestasikan keluar, yaitu dengan menjalankan fungsi kekhalifahan memakmurkan kehidupan di bumi. Nah, materi yang kedua itu tentang insan kamil dan waliullah. Nah, insan kamil berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, insan dan kamil. Insan berarti manusia, kamil berarti sempurna. Jadi, secara bahasa insan kamil mengandung makna manusia sempurna, yakni manusia yang dekat dengan qorib dengan Allah dan terbina potensi ruhaniyahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Ciri-ciri insan kamil: berfungsi akalnya secara optimal. Yang kedua itu berfungsi secara intuisinya. Yang ketiga itu mampu menciptakan budaya. Yang keempat menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang kelima berakhlak mulia. Yang keenam berjiwa seimbang. Nah, sedangkan pengertian waliullah merupakan gabungan dari lafaz wali dan Allah. Kata wal adalah bentuk mufrad
singular, sedangkan bentuk jamaknya plural adalah aulia. Wali Allah artinya kekasih Allah, jadi bentuk jamaknya aulia Allah, para kekasih Allah. Dikatakan kekasih Allah karena ia sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah menjadi pemelihara dan pendorong bagi kekasihnya. Ada beberapa macam kedudukan waliullah, dari yang lebih tinggi kesempurnaan kewaliannya sampai kepada para wazir dan asisten-asistennya, yaitu pertama al-khutab atau wali kutub, yaitu seorang penghubung yang tertinggi, hanya ada seorang pada setiap masa. Yang kedua itu al-aimah, al-aimamah, secara bahasa artinya imam pemimpin. Yang ketiga itu al-autad, berarti tiang atau pasak. Yang keempat itu al-abdal, dinamakan abdal pengganti karena jika mereka meninggalkan suatu tempat. Yang kelima itu al-nukaba, secara bahasa berarti kepala suatu kaum atau wilayah negeri. Yang terakhir itu al-nujaba, berarti yang mulia. Nah, materi yang terakhir itu tentang definisi tasawuf. Nah, di sini pengertian tasawuf berasal dari bahasa Arab, dari kata tasawwafa yatasawwafu dan tasawuf mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba, wol suf. Walaupun pada praktiknya tidak semua ahli sufi pakaiannya menggunakan wol. Menurut sebagian pendapat menyatakan bahwa para sufi diberi nama sufi karena kesucian syafah hati mereka dan kebersihan tindakan mereka. Ruang lingkup dan kandungan tasawuf yang pada dasarnya bila dipelajari secara esensial mengandung 4 unsur, yaitu pertama metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Yang kedua itu etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia. Yang ketiga itu psikologi, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Yang keempat itu estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Nah, di sini tujuan mempelajari tasawuf itu dan aplikasinya dalam kehidupan, karena itu berupaya menyelamatkan diri dari akidah syirik dan batil. Yang kedua itu melepaskan diri takhalli dari penyakit kalbu. Yang ketiga itu mengisi diri tahalli dengan akhlak Islam yang mulia. Yang keempat menggapai derajat ihsan dalam ibadah tajalli. Yang terakhir itu menstabilkan akidah persahabatan ketuhanan al-laliyah dengan maksud Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dengan meliputi mereka dari segala arah ilmu, kekuasaan, pendengaran dan penglihatannya. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.